Melampaui bulan, program planet pada ke-1965, misi Mariner Mars berhasil diselesaikan. Mariner 4 diluncurkan di bawah tekanan, ditetapkan oleh tak terelakkan jadwal mekanika langit yang hanya memberikan jendela pendek setiap 2 tahun, di mana misi Mars bisa diluncurkan. Upaya pertama gagal karena penutup yang rusak. 30 hari kemudian, pada November tahun 1964, Mariner 4 diluncurkan sukses dengan penutup baru yang dirancang ulang, tepat waktu dalam perjalanan bersejarahnya selama 228 hari ke Mars. Dalam perjalanannya, Mariner 4 memberikan kita pandangan pertama tentang ruang antariksa antar planet, antara Bumi dan orbit Mars. Ditemukannya sangat mirip antara Bumi dan Venus, dengan satu pengecualian besar. Puncak signifikan dalam aktivitas debu kosmik dicatat di monitor proyek Mariner. Ini dan eksperimen antariksa lainnya mengembalikan hampir 20 juta pengukuran ilmiah. Ketika melampaui jangkauan efektif transmisi data, Mariner 4 berjarak 191 juta mil dari Bumi. Rekor tertinggi, mempunyai umur pakai yang mungkin melebihi ke 1967. Saat melintas dekat Mars, Mariner 4 tak menemukan bukti sabuk radiasi. Seperti yang kita miliki di dekat Bumi, tidak ada medan magnet signifikan. Hal ini dan kurangnya fitur-fitur seperti rangkaian gunung menyiratkan Mars, berbeda dengan Bumi, mungkin memiliki inti padat. Pada Juli tahun 1965, saat flyby krusial mendekat, stasiun pelacakan Deep Space Net di seluruh dunia, para ilmuwan di Mariner Control koordinasi perintah terakhir yang menyalakan kamera-kamera. Pada jarak 10.500 mil, Mariner 4 mulai memotret. Ada 22 total, dan mereka akan menutupi 1% permukaan Mars. Data gambar disimpan di pita magnetik untuk pemutaran ulang nanti. Saat pesawat ruang angkasa bergerak di belakang Mars, perubahan sinyal radio yang melewati atmosfer Mars. Pengujian occultation ini menunjukkan atmosfer Mars sangat tipis dan mengungkapkan keberadaan ionosfer. Informasi gambar dalam bentuk digital mulai masuk pada pukul 6 pagi waktu siang hari Pasifik, 15 Juli tahun 1965. Diubah menjadi gradasi abu-abu. Ini tampilan pertama dari gambar tersebut. Penemuan mengejutkan, setara dengan pandangan Galileo pertama kali melihat bulan melalui teleskop. 22 foto diambil. Terakhir, pada jarak 7.500 mil, terdapat sedikit bukti erosi, menyiratkan bahwa permukaan Mars mungkin seperti 1 miliar tahun yang lalu. Dari waktu itu, sedikit sekali air yang ada. Mungkin yang terbaik adalah menunjukkan kawah yang mungkin disebabkan oleh meteorit, didistribusikan di Mars dalam pola yang sangat mirip dengan bulan. Setelah pemutaran gambar, Mariner 4 kembali melaporkan tentang ruang antariksa antar planet dari data baik yang diterima hingga 1 Oktober lalu. Fasilitas tanah yang ditingkatkan mungkin memungkinkan pelacakan dilanjutkan. Kami berharap dapat lebih banyak data baik saat Mariner 4 mendekati Bumi lagi. Pada tahun ke-1967, misi Mariner menjawab banyak pertanyaan. Tapi yang besar masih ada. Hidup di Mars harus menunggu eksplorasi permukaan Voyager. Data Mariner akan digunakan dalam merancang Voyager, dan dalam merancang eksperimen yang akan dibawanya. Voyager dirancang untuk menjelajahi Mars dengan kendaraan luar angkasa otomatis, dan kapsul pendarat mungkin dapat disesuaikan dengan eksplorasi planet lain di kemudian hari. Pada tahun ke-1965, bagian pertama, definisi desain untuk sistem pesawat ruang angkasa Voyager. Sistem pesawat ruang angkasa Voyager akan mengorbit Mars untuk melakukan pengukuran, serupa dengan yang dibuat oleh satelit bumi kita. Kapal luar angkasa ini juga dirancang untuk membawa kapsul berinstrumen,
mampu mendarat di permukaan Mars untuk melakukan pengukuran biologis langsung, pengukuran geologi, dan meteorologi. Voyager memerlukan karantina planet untuk kapsul pendaratan. Pada 1965, tes dimulai dengan alat baru untuk mencegah kontaminasi. Dalam ruangan biobersih seperti fasilitas eksperimental ini, instrumen untuk pendaratan planet dapat dirakit. Dilakukan dengan risiko kontaminasi bakteriologis minimal. Ini dijamin oleh aliran lamanar udara bersih dari langit-langit ke lantai dan dengan pemantauan terus-menerus. Sementara itu, eksplorasi planet terus berlanjut. Dengan seri baru penjelajah di bawah manajemen Ames Research Center. Pada 15 Desember, Pioneer 6 berhasil diluncurkan dari Cape Kennedy dengan kendaraan peluncur Delta yang ditingkatkan. Seri pertama ini memuat eksperimen sinar kosmik, bidang magnetik, plasma matahari, dan propagasi radio. Misi ini akan mengirimkan pengukuran dari jarak hingga 100 juta mil di wilayah antara Bumi dan Venus. Pada tahun 1965, pria di luar angkasa memberikan kontribusi penting bagi pengetahuan ilmiah. Selama penerbangan Jerman tahun itu, astronot melakukan berbagai aplikasi ilmiah dan eksperimen teknologi. Yang paling spektakuler adalah fotografi berwarna dari pesawat ruang angkasa Jerman. Foto-foto seperti ini memiliki potensi besar untuk mempelajari geologi, sumber air, gletser, oseanografi, meteorologi, kehutanan, dan pertanian. Pengujian fisiologis dan biologis, di mana para astronot berperan sebagai subjek atau peneliti, menunjukkan efek lingkungan ruang angkasa pada manusia dan bentuk kehidupan lainnya. 30 eksperimen sedang dipersiapkan untuk mengorbit bumi, misi Apollo, dan 10 eksperimen ditetapkan untuk ditempatkan di permukaan bulan oleh seorang astronot. Masa depan eksperimen ruang angkasa manusia akan membutuhkan spesialisasi, pelatihan ilmiah pada tahun ke-1965, 5 ilmuwan astronot dipilih dan mulai pelatihan mereka. Mereka adalah Dr. Owen Geria, Dr. Curtis Michael, fisikawan ionosferik, Dr. Harrison Schmidt, fisika nuklir, Dr. Edward Gibson, ahli geologi, fisika teknik, dan Dr. Medis Joseph Carwin. Banyak proyek dalam program biologi kompleks berkaitan dengan manusia. Penerbangan luar angkasa, eksplorasi bulan dan planet, atau probe antariksa dalam jarak jauh. Pencapaian program biologi tahun ke-1965 sentuh semua bidang ini. Model penerbangan pertama satelit biologi sedang dibangun dan diuji. Manajer Pusat Penelitian Ames untuk program biosatelit membantu peneliti menyiapkan 13 eksperimen. Untuk penerbangan biosatelit pertama, orbit selama 3 hari. Fotografi time-lapse menunjukkan siklus pengujian beberapa eksperimen. Efek kebebasan gravitasi pada pertumbuhan dan gerakan akan diteliti menggunakan tanaman cabai dan bibit gandum. Pengembangan embrio akan dipelajari dengan menggunakan telur katak. Efek kebebasan gravitasi juga akan dipelajari pada amuba uniseluler. 7 eksperimen akan diterbangkan untuk mempelajari efek kombinasi antara antariksa dan radiasi. Bakteri, spora jamur, plants, dan beberapa serangga akan digunakan. Ini mockup satelit biologi, menunjukkan konfigurasi pesawat ruang angkasa dan eksperimen. Selain penerbangan 3 hari, biosatelit akan mengorbit bumi selama 21 dan 30 hari untuk mengetahui efek lingkungan ruang angkasa pada sel manusia dan tikus, tanaman, dan monyet. Program fisika dan astronomi sangat penting bagi upaya ruang angkasa nasional kita. Sebuah keluarga observatorium yang mengorbit di bawah manajemen Goddard Space Flight Center adalah elemen penting dalam program tersebut. Observatorium Geofisika Orbital diluncurkan dari Cape Kennedy pada tahun ke-1964, yang kedua meluncur ke orbit hampir kutub dari Western Test Range.
Pada Oktober tahun 1965, keduanya mengalami masalah di orbit. Obo menang karena dua boom gagal terpasang, dan juga karena masalah orientasi horizon. Keduanya secara resmi dianggap gagal. Diharapkan dianggap sebagai kegagalan yang sangat sukses. Berbasis pada kualitas dan kuantitas datanya, mereka terus kembali. Ogo 1 masih beroperasi 15 bulan. Setelah peluncuran Ogio 2, baru beberapa bulan di orbit. Menyediakan data lebih sedikit, namun telah mengorbit sukses banyak kali dalam mode stabilisasi dan penunjuk penuh yang tidak dicapai oleh Ogeo 1. Terus memberikan data baik dalam mode berputar saat ini. Kedua Ogos telah membuktikan kemampuan mereka untuk membuat pengukuran yang luas. Spektrum pengukuran simultan di tempat yang sama dalam bidang plasma ionosfer yang sebelumnya lebih terpisah. Penelitian radiasi terperangkap atmosferik dan medan magnet. Ogo ketiga telah selesai dan sedang diuji di kontraktor. Pengalaman dari dua spacecraft pertama telah dimasukkan ke dalam desain dan pengujian Ogo ini. Akan membawa eksperimen serupa dengan Ogeo ke-1 dan akan diluncurkan awal tahun 1966 dari Cap Kennedy. Observatorium matahari yang mengorbit juga sangat penting bagi program fisika dan astronomi. Dalam orbit di atas atmosfer bumi, mampu mengamati efek matahari pada bumi dan ruang antar planet tanpa efek penghalang atmosfer bumi.